Pemirsa, pernikahan biasanya diawali dengan langkah pengantin menuju ke pelaminan. Namun di Bantul, Yogyakarta, langkah tersebut berubah menjadi gendongan. Momen tak biasa ini terjadi lantaran lokasi resepsi yang terendam banjir. Banjir setinggi betis memaksa pengantin pria mengambil keputusan cepat. Demi menyelamatkan gaun pengantin dan tentu saja sang istri, gendongan pun menjadi solusi paling aman dan romantis. Alih-alih panik, suasana justru penuh tawa. Meski banjir datang tanpa undangan, akad nikah dan resepsi tetap berjalan lancar. Para undangan tetap hadir dengan menenteng sepatu dan menggulung celana, sementara sebagian lainnya mengabdikan momen yang langka ini. Dengan sambutan tamu yang datang walaupun harus gimana rasanya? Senang pas rasanya, banyak yang datang, senang. Alhamdulillah. Banyaknya undangan yang hadir di resepsi membuat pasangan pengantin ini merasa terharu. Kedua mempelai juga mengaku jika pengalaman ini tidak akan terlupakan seumur hidup. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak geram atas upaya sabotase yang dilakukan segelintir pihak terhadap jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera. Baut-baut jembatan Beli dicuri. Pemerintah memberikan keterangan terkait pemulihan dan rencana strategis pasca bencana jelang akhir tahun di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pagi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan kegeramannya atas upaya sabotase yang dilakukan segelintir pihak terhadap jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera. Ia tidak menyangka segelintir pihak tersebut melakukan tindakan itu. Maruli mengaku tidak habis pikir di tengah kondisi keprihatinan saat ini masih ada kelompok-kelompok yang mau mengorbankan pemerintah. Baru ketahuan kemarin pagi, jadi dilakukan pada malam hari. Ya, memang sebetulnya sudah banyak yang mengingatkan, termasuk Pak Seskap, supaya jangan ada sampai sabotase. Saya sudah sampaikan juga di bawah, ya di bawah juga pikir, ya masa sejahat itu orang gitu loh. Akhirnya cuma jaga-jaganya tuh cuma disiplin bobot jembatan, duduk-duduk di pinggir gitu. Jadi ternyata ya ini bukan hanya dilonggarkan, dilepas. Jadi memang niatnya sudah luar biasa ini. Jadi nanti kita akan telusuri sampai sejauh mana, namun saya pikir kita lebih baik fokus saja bagaimana pekerjaan kita ini bisa melayani masyarakat dan bisa dijaga untuk bisa betul-betul aman buat masyarakat itu. Maruli juga mengajak seluruh pihak untuk kompak dalam upaya pemulihan bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Distribusi bantuan terus diberikan pada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Di Dusun Sararaja, Aceh Utara, bantuan diberikan melalui perjuangan panjang, menyusuri sungai dan berjalan kaki. Sebulan pasca bencana banjir dan longsor, sejumlah lokasi di Aceh masih terisolir. Anggota TNI dan relawan bekerja keras memasok bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di pedalaman Dusun Sararaja, Aceh Utara. Tim relawan gunakan jasa sewa 3 unit perahu tradisional untuk mengangkut sejumlah bantuan. Hujan yang turun membuat para korban khawatir dan trauma jika terjadi banjir susulan. Hari ini kami begitu banyak bawa logistik, kami menyewa bot. Kami dari desa Dusun Bidari menempuh ke Dusun Sararaja kurang lebih 1 jam 5 menit. Untuk mengambil bantuan di posko desa Lubuk Pusaka, warga Sararaja harus membayar jasa sewa perahu sebesar 800 hingga 900 ribu rupiah sekali jalan. Akhirnya bantuan diantarkan secara langsung hingga ke desa agar korban tak perlu lagi membayar sewa perahu untuk mengambil bantuan. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur Pak dikasih bantuan. Kami sangat bersyukur pada Bapak. Kami nggak bisa, hanya Allah bisa membalasnya Pak. Kami sangat bersyukur Pak.
Personil TNI Brigif 125, Siwah, dan relawan harus menempuh jarak 1 km dengan berjalan kaki untuk mendistribusikan bantuan kepada korban. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut sejak minggu pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan helikopter pribadinya. Helikopter digunakan Gubernur Aceh memantau kondisi daerahnya. Teddy juga menyebut pemerintah juga mengerahkan 53 helikopter di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera. Kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama. Ya, ini ada. Pemirsa, tim tenaga medis dari Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN bersama Detasmen Kesehatan Wilayah IM 0401 Lok Sumawe gelar kegiatan kemanusiaan di lokasi bencana banjir dan longsor Sumatera. Para penyintas bencana mulai mengeluhkan berbagai penyakit. Tim membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi korban bencana banjir dan longsor di beberapa titik pengungsian di Provinsi Aceh. Layanan kesehatan ini dilakukan secara mobile dengan menjangkau wilayah pelosok di Desa Aceh Utara. Salah satu lokasi pelayanan berada di Desa Menasah, Blangreling, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana serta memudahkan akses layanan kesehatan. Keluhan kesehatan yang banyak dialami masyarakat pasca banjir yakni alergi kulit, gatal-gatal, batuk, pilek, demam, hingga diare. Kita melaksanakan Yankes dan trauma healing bersama Denkesa dan ikut juga gabung dari RSPPN. Kemudian ada juga ikut rekan kita dari My ID, itu juga satu tim, kemudian gabung sama kita. Kita poskonya beradanya di Lok Sumawe, di Denkesa IM 0401 Lok Sumawe. Kegiatan kita mobile tiap hari mungkin beda-beda tempat, termasuk Sawang sudah kita laksanakan semua. Kemudian juga Muara Batu sudah kita laksanakan. Ya, alhamdulillah kami karena ada datangnya pemeriksaan, jadi kami ada obat semuanya. Layanan kesehatan akan tetap dibuka hingga seluruh pasien di lokasi mendapatkan penanganan secara merata. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa buruh turun ke jalan menolak upah minimum yang ditetapkan Provinsi Jakarta. Usai jeda, iNewsroom segera kembali.